Itu tadi Sea Hunter yang merupakan inovasi baru dalam dunia militer angkatan laut milik Amerika Serikat. Terlepas dari ukurannya yang cukup besar, siapa sangka kalau Sea Hunter ini tidak memiliki satupun awak yang mengendalikan. Iya, benar sekali. Sea Hunter adalah drone laut canggih yang sekarang mendapat perhatian dunia. Di tahun 2018, kapal ini membuktikan diri dengan berhasil berlayar dari California ke Hawaii tanpa campur tangan manusia di atasnya. Pencapaian ini tentu membanggakan, melihat jarak California ke Hawaii mencapai 3.976 km. Dengan kemampuan ini, tidak diragukan lagi, Sea Hunter akan menjadi tren baru dalam militer angkatan laut di dunia. Jadi, tentu akan menjadi menarik untuk melihat berbagai hal tentang Sea Hunter dalam video kali ini. Mari kita mulai dengan membahas pengembangan dari Sea Hunter yang tidak terlepas dari tegangnya hubungan tiga negara pemuncak militer dunia, yaitu Amerika Serikat, China, dan juga Rusia. Ancaman China dan Rusia bagi Amerika Serikat dalam kekuatan angkatan laut memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2020 dilaporkan, kalau China tengah meningkatkan kapasitas pembuatan kapal selam nuklir. Peningkatan ini diprediksi akan memberi China 6 kapal selam bertenaga nuklir baru di tahun 2030 mendatang. Bukan cuma itu, di tahun 2030 China juga dianggap akan menjadi pemuncak kepemilikan kapal selam di Asia. Kemudian untuk Rusia, negara ini sudah membuat Amerika Serikat terkejut sebanyak 2 kali dengan kekuatan kapal selam mereka. Pertama, dengan kapal selam Krasnodar yang disebut sebagai Russian Ghost, karena mampu melewati Libya ke Suriah sejauh lebih dari 2.000 km tanpa terdeteksi. Kemudian ada juga kapal selam Belgorod Class yang membawa torpedo Poseidon berkekuatan nuklir yang mampu meratakan satu kota besar seperti New York ataupun Washington DC. Dengan semua ancaman yang ada di sini, Amerika memang butuh solusi untuk mengatasi armada kapal selam dari China dan juga Rusia. Bagian dari solusi yang dimaksud kemudian melahirkan Sea Hunter yang meluncur di tahun 2016 dengan biaya yang mencapai 20 juta US dollar. Sea Hunter merupakan bagian dari proyek strategis milik DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency yang merupakan lembaga pemutakhiran militer Amerika Serikat. Dalam proyek ini, DARPA menggandeng Vigor Industrial sebagai perusahaan pembuat kapal ternama Amerika untuk membuat Sea Hunter dengan kelas aktif atau Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. Program ini merupakan strategi third offset dari Amerika Serikat untuk menjaga keunggulan kekuatan angkatan laut mereka. Sea Hunter ini merupakan kelanjutan penelitian dari berbagai kapal dengan nama Sea yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat, seperti Sea Shadow, Sea Fighter, Sea Jet, dan Sea Slice. Sebagai inovasi terbaru dari dunia militer angkatan laut, Sea Hunter ini punya spesifikasi yang memang mengagumkan. Secara ukuran, panjangnya mencapai 40 meter atau hampir 4 kali lebih kecil ketimbang destroyer kelas Arleigh milik Amerika Serikat yang mencapai 155 meter. Berat maksimal dari Sea Hunter ini mencapai 145 ton atau lebih dari 60 kali berat destroyer Arleigh yang mencapai 9.645 ton. Dengan ukuran ini, Sea Hunter tetap menyimpan karakteristik utama drone yaitu minimalis karena memang nggak butuh kehadiran awak kapal. Kalau dari segi mesin, Sea Hunter masih menggunakan mesin diesel yang berjumlah 2 buah. Dari mesin ini, Sea Hunter punya kecepatan yang mencapai 20 knot atau 50 km per jam. Jarak maksimal yang bisa ditempuh 19.000 km dan dalam sekali pengisian bahan bakar, Sea Hunter ini bisa berjalan hingga 90 hari non-stop atau 3 bulan. Kemampuan berlayar ini memberikan rentan operasi militer yang sangat fleksibel bagi Sea Hunter dalam menjalankan tugas. Untuk menjalankan tugas sebagai kapal tak berawak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kehadiran kapal selam, tentu saja Sea Hunter dibekali dengan teknologi mutakhir milik Amerika Serikat.
mulai dari sensor navigasi dan kemudi, sensor elektrooptik, radar jarak jauh dan pendek yang dikhususkan untuk deteksi kapal selam di kedalaman ekstrim selama berbulan-bulan. Kemudian, ada juga program pelacakan kapal internasional yang mirip dengan sistem pengenalan yang digunakan di CCTV negara maju seperti Cina. Selain itu semua, Sea Hunter juga memiliki akses pada satelit data link yang menghubungkan semua informasi pada Sea Hunter. Jadi, Sea Hunter bisa jadi pengumpul informasi untuk dilakukannya perintah lanjutan pada sebuah operasi militer. Entah itu untuk bertindak agresif seperti menyerang maupun bertindak pasif seperti untuk pulang ke markas. Rangkaian perangkat teknologi tinggi yang dimiliki Sea Hunter ini membuat cara kerja dari Sea Hunter menjadi menakjubkan. Dari apa yang dipublikasikan, teknologi radar jarak jauh dan pendek dari Sea Hunter menggunakan sistem sonar yang mampu membedakan keberadaan benda lain dan juga kapal selam. Saat mengunci target, Sea Hunter bisa mengikuti kapal selam yang terdeteksi sebagai bentuk ancaman kalau kapal selam tersebut berada di jarak bidik militer Amerika Serikat dan bisa dimusnahkan kapan saja. Dengan cara kerja yang menakjubkan ini tentu akan menjadi menarik jika Sea Hunter berhadapan dengan kapal selam kelas Krasnodar milik Rusia yang dijuluki Russian Ghost. Melihat fungsinya yang masih tergolong baru dalam dunia militer angkatan laut, Direktur DARPA Fred J. Kennedy yang meyakini kalau Sea Hunter adalah jalan baru menuju teknologi angkatan laut Amerika yang lebih mendominasi. Bahkan dia menambahkan, kalau ini sebuah permainan catur, Amerika akan mulai mengganti bidak raja dan ratunya menggunakan bidak pion yang lebih banyak. Ungkapan yang dia katakan ini merujuk pada betapa ekonomisnya Sea Hunter untuk digunakan Amerika sebagai penanggulangan kapal selam. Dari apa yang diketahui, dalam sehari operasi militer yang dijalankan oleh Sea Hunter nih, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 15-20 ribu US dollar atau mencapai 300-an juta rupiah. Sedangkan jika mengoperasikan kapal perang dengan fitur deteksi yang sama, Amerika Serikat harus merogoh kocek hingga 700 ribu US dollar atau 10,7 miliar rupiah per harinya. Nah, kalau dihitung perbandingan biaya yang dikeluarkan itu bisa 35 kali lebih kecil untuk mengoperasikan Sea Hunter ketimbang kapal perang. Makanya Sea Hunter yang diproduksi secara massal dianggap lebih baik untuk digunakan sebagai kapal anti kapal selam. Penggantian alutsista anti kapal selam Amerika Serikat menjadi Sea Hunter ini memanglah sangat memungkinkan. Sebab selain murah untuk dioperasikan, Sea Hunter juga mudah untuk dibuat. Dari apa yang dipublikasi, proses pembuatannya meliputi beberapa tahapan. Dimulai dengan melakukan pencetakan lambung kapal menggunakan bahan komposit khusus. Setelah dicetak, langkah berikutnya adalah menyusun isi kerangka dalam lambung kapal. Jika sudah selesai, sistem navigasi, sensor, saluran listrik, dan semua hal yang berhubungan dengan Sea Hunter mulai dipasang pada bagian interior. Setelah itu, kapal ini siap untuk diangkut dan masuklah ke dalam air untuk menjalankan tugas. Nah, lambung kapal yang digunakan oleh Sea Hunter adalah modul serbaguna yang membuat fleksibilitas penggunaan Sea Hunter makin luas. Makanya di masa depan, bisa saja kapal ini digunakan tidak cuma untuk menanggulangi kapal selam, tapi juga untuk menjalankan misi intelijen, pengintaian, dan pengawasan. Sebab kegunaan dari drone laut seperti Sea Hunter, cepat atau lambat, alutsista ini akan menjadi kelas baru yang tidak bisa diabaikan oleh negara lain. Makanya Cina ini sudah mulai bergerak untuk membuat drone lautnya, yang bahkan dikabarkan bisa menyelam dan tengah diuji coba di Laut Cina Selatan. Kemudian untuk Rusia, juga sama gilanya. Karena membuat drone bawah air lain yang diklaim nih mampu menyelam di suhu ekstrim seperti air Antartika. Jadi kita tunggu saja tanggal mainnya. Siapa yang akan mendominasi kekuatan militer angkatan laut dengan drone? Apakah itu Amerika Serikat dengan Sea Hunter? Atau negara pesaingnya Cina maupun Rusia?